Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Pak Pam. Mudah-mudahan kalian semua hari ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekali lagi tanpa bosan saya himbau ya untuk tetap patuhi protokol kesehatan selama kalian belajar di rumah ya. Ingat pesan ibu 3M ya, gunakan masker, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan. Baik, kita hari ini akan masuk ke pokok bahasan baru ya. Setelah kemarin kita belajar sistem peredaran darah ya, mulai darah, jantung, dan pembuluh sudah kalian pelajari. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal kalian ya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan ya. Makanan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi tubuh makhluk hidup termasuk kita manusia ya. Kita harus beraktivitas dan setiap aktivitas itu membutuhkan energi. Nah, energi itu dipasok dari suatu metabolisme yang berlangsung dalam sel-sel tubuh dengan input yang berasal dari makanan tentunya ya. Makanan kemudian nanti melalui proses pembakaran sehingga dihasilkan energi. Nah, tentu makanan tidak serta-merta begitu kita makan langsung menghasilkan energi, tapi melalui suatu proses ya. Salah satu proses yang pertama adalah proses pencernaan sebelum nanti diserap oleh tubuh dan kemudian dilakukan metabolisme. Nah, pada bagian ini nanti akan saya bagi menjadi 2 atau 3 bagian ya. Yang pertama ini adalah kamu harus nanti mengenal jenis-jenis bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Terkadang kita makan apa yang kita mau, belum tentu itu yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga terkadang kita makan sembarangan ya, makan terlalu banyak padahal tubuh kita tidak membutuhkan ya. Nanti setelah mempelajari ini diharapkan kamu bisa memilah dan memilih makanan yang betul-betul baik bagi tubuh kita. Adapun kompetensi dasar ini ada pada KD 3.7. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Kemudian KD 4.7 menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Baik, ini kompetensi dasar untuk pokok bahasan sistem pencernaan ya. Dan tentu pokok bahasan ini masih berkaitan dengan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu sistem peredaran ya. Dalam sistem peredaran darah kemarin kalian sudah mempelajari bahwa pada plasma darah salah satu fungsinya adalah mengangkut sari-sari makanan hasil proses pencernaan. Nah, pada bab ini kita akan belajar bagaimana proses pencernaan itu terjadi. Baik, tujuan pembelajaran ini antara lain adalah pertama, nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan tujuan proses pencernaan makanan. Kemudian kedua, menjelaskan jenis-jenis bahan makanan yang dibutuhkan tubuh. Kemudian yang ketiga, menganalisis kandungan bahan makanan pada suatu menu makanan. Itu. Kemudian kita masuk ke materi ya. Apa sih tujuan kita tubuh makhluk hidup itu melakukan pencernaan makanan ya. Tujuannya adalah singkat saja ya. Jadi proses pencernaan makanan itu bertujuan menyederhanakan bahan makanan
yang umumnya bersifat makromolekul atau molekul yang berukuran besar menjadi sari-sari makanan yang berukuran kecil, ya, atau mikromolekul yang siap diserap oleh tubuh. Diserap di sini adalah berarti tempatnya di usus kalau pada tubuh manusia, ya. Jadi usus kita hanya bisa menyerap zat-zat yang disebut sari-sari makanan karena ini bersifat berukuran kecil, ya, siap diserap. Sedangkan makanan yang kita makan itu sebagian besar itu berbentuk makromolekul. Nah, kemudian kalian harus mengenal jenis bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, terdapat 6 jenis bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu yang pertama adalah karbohidrat, ya. Kemudian kedua adalah protein, ya. Kalau karbohidrat biasanya kalau kita di Indonesia dipasok dari nasi, ya, sebagian besar nasi, ya. Kemudian protein biasa dipasok dari lauk pauk, ya. Kemudian lemak juga biasanya dipasok dari lauk pauk. Kemudian vitamin, ya, vitamin itu biasa dari buah-buahan dan sayuran. Mineral juga sama dari buah-buahan dan sayuran. Kemudian air, ini 6 jenis bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Setiap hari harus kita konsumsi kalau kita mau sehat, ya. Jadi tidak pola konsumsi makanan kita harus keenam jenis bahan makanan ini harus kita asup, ya. Jangan sampai tidak, ya. Jangan sampai satu dominan terhadap yang lain, ya. Nah, ada 3 jenis bahan makanan, ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Ini harus melalui proses pencernaan karena ketiga bahan makanan ini, karbo, protein, dan lemak, ini bersifat makromolekul, ya, atau berukuran besar sehingga tubuh tidak bisa menyerap, ya. Sedangkan yang 3 yang di bawah, vitamin, mineral, dan air, ini tidak usah melalui proses pencernaan karena ini bersifat mikromolekul, langsung dapat diserap tubuh tanpa proses pencernaan. Jadi tidak ada dalam tubuh kita itu dikatakan mencerna vitamin, mencerna mineral, tidak ada, ya. Yang adalah mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Sehingga pada bagian berikutnya nanti kita kalau bicara proses pencernaan adalah mencerna ketiga bahan makanan ini, karbo, protein, dan lemak. Nah, berikutnya yang harus kamu pahami betul konsep dari proses pencernaan makanan, terutama yang karbo, lemak, dan protein, ya. Jadi nanti ada proses pencernaan makanan yang melalui proses pencernaan itu ada 3 tadi, ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ini jangan sampai tertukar-tukar. Jadi kalau karbohidrat nanti dicerna menjadi yang namanya zat yang sederhana mikromolekul yang disebut monosakarida. Nah, monosakarida inilah yang diserap oleh usus atau oleh tubuh kita. Dan dalam proses pencernaan dalam proses berikutnya nanti monosakarida akan di dalam sel-sel akan dibakar, ya, menjadi energi. Nah, kalau karbohidrat nanti setiap gramnya akan menjadi 4,1 kalori energinya per gramnya. Kemudian kalau protein nanti di dalam saluran pencernaan itu akan dicerna menjadi zat mikromolekul, ya, molekul yang sederhana yang namanya asam amino. Nanti asam amino pun ternyata ketika sampai sel-sel tubuh nanti bisa dibakar menjadi energi. Besarnya berapa? Kalau protein nanti besarnya per gramnya itu adalah 4,1 kalori. Kemudian lipid atau lemak, ini hasil pencernaannya nanti di dalam saluran pencernaan, ya, mulai dari mulut sampai dengan usus nanti akan dicerna menjadi zat yang namanya asam lemak dan gliserol. Jadi lipid itu menjadi 2 zat, asam lemak dan gliserol. Dan asam lemak dan gliserol pun ketika sampai sel nanti dia bisa dibakar menjadi energi, besarnya adalah 9,3 kalori tiap gram lemaknya. Jadi tiap gram lemak, ya, nanti akan dibakar menjadi 9,3 kalori per gramnya. Ini jangan sampai tertukar-tukar, ya.
Kemudian berapa sih kebutuhan energi kita? Ada 3 bahan makanan di sini ya, ada 3 bahan makanan tadi yang menghasilkan energi: karbohidrat, protein, dan lemak. Bagaimana proporsi kita konsumsinya untuk ketiga bahan makanan ini seharusnya? Nah, berdasarkan perhitungan, karbohidrat paling enggak ya, sumber energi yang berasal dari karbohidrat paling tidak itu 60-75%. Ya, jangan sampai 100% energi tubuh kita dipasok dari karbohidrat ya. Dan protein itu juga diperlukan sebagai sumber energi, itu 10-15% saja ya. Kemudian lemak itu berkisar antara 10-25%. Jadi paling besar adalah dipasok dari karbohidrat, karena karbohidrat memang sebagai sumber energi utama tubuh kita, sebagai zat ya yang paling mudah terbakar dibandingkan protein dan lemak. Ini ya proporsi energi, tinggal nanti dihitung ya. Misalkan kita sehari memerlukan 3.600 kilokalori ya, tinggal dihitung tadi ya, karbohidrat itu menghasilkan berapa, 4,1 per gramnya, berapa karbohidrat yang kita makan ya. Jadi 60% dari 3.600 misalkan itu berapa kilokalori, nanti dipasok berapa gramnya sehari karbohidrat ya. Demikian. Kemudian kita masuk ke penjelasan tiap-tiap bahan makanan. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini tersusun atas 3 unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya pertama adalah sebagai sumber energi utama tubuh ya. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi utama tubuh, walaupun ada fungsi-fungsi yang lain. Kemudian tersusun atas 1 atau beberapa gugus gula. Jadi karbohidrat itu makromolekul yang terdiri atas 1 atau beberapa gugus gula. Kemudian sumber karbohidrat yang perlu kalian ketahui antara lain ada serealia ya. Serealia itu gandum ya. Kemudian padi juga termasuk serealia ya. Kemudian umbi-umbian ya, ketela pohon, ubi jalar ya, itu umbi-umbian, kentang ya, umbi-umbian. Kemudian ada buah-buahan, juga beberapa buah-buahan ya, sebagai sumber karbohidrat karena mengandung glukosa yang cukup tinggi, dan lain-lain ya. Ini kurang lebih sumber karbohidrat pada tubuh kita. Kemudian tadi dikatakan karbohidrat adalah tersusun atas 1 atau beberapa gugus gula. Nanti berdasarkan jumlah gugus gulanya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu apa saja? Yang pertama ada karbohidrat yang disebut golongan monosakarida. Mono kan berarti 1 ya, dia terdiri atas 1 gugus gula. Nanti ada 3 jenis ya, terutama yang terbanyak terdapat pada tubuh kita, yaitu glukosa, kemudian fruktosa, kemudian ada galaktosa ya. Ini glukosa ya, glukosa berkarbon 6 ya, berkarbon 6. Kemudian ada disakarida ya, disakarida itu terdiri dari 2 gugus gula. Nah, ini contohnya sukrosa, ini ada 2 gugus gula, ini 1, ini 2 ya, 2 gugus gula sukrosa, contohnya sukrosa ya. Contoh dari disakarida yang lain ada maltosa yang terdiri atas 2 glukosa, kemudian ada laktosa yang terdiri dari glukosa dan galaktosa, kemudian ada sukrosa ya, ini sukrosa ya, terdiri atas glukosa dan fruktosa ya. Kemudian polisakarida ya, terdiri dari banyak gugus gula panjang bahkan ratusan ya. Misalkan ini amilosa ya, polisakarida tersusun atas banyak glukosa ya. Contohnya ada amilum, ada glikogen, ada selulosa, ada lignin, ada pektin, dan lain sebagainya. Nah,
Nah, ini contohnya bangun monosakarida, ada glukosa, ada galaktosa, ada fruktosa. Ya, ini monosakarida. Nah, kemudian ini tadi disakarida. Ya, disakarida ini ada sukrosa, ya, ada glukosa, ada fruktosanya juga. Kemudian maltosa terdiri dari 2 glukosa, maltosa, ya. Kemudian ada laktosa, ya, glukosa dan galaktosa, ya. Kemudian ini contoh dari amilosa, ya, terdiri atas banyak glukosa, ya. Nah, ini selain kalau glukosa, galaktosa dan fruktosa itu kan monosakarida dengan 6 karbon, sehingga disebut juga heksosa. Nanti perlu kalian ketahui juga, gula itu tidak hanya tersusun atas 6 karbon, ya, ada juga gula triosa, ini terdiri dari 3 karbon, misalkan gliserol. Kemudian ada tetrosa yang terdiri atas 4 karbon. Kemudian ada pentosa terdiri atas 5 karbon, 1, 2, 3, 4, 5. Ini contohnya gula pentosa itu adalah ribosa dan deoksiribosa yang menjadi bahan baku bagi DNA kita, ya. Kemudian ada heksosa berkarbon 6, ya, ini glukosa, galaktosa dan fruktosa ini termasuk gula heksosa. Demikian, ya, karbohidrat. Mudah-mudahan sudah mulai memahami, ya, bahwa karbohidrat dalam tubuh nanti akan dipecah menjadi monosakarida, gula sederhana, ya. Tentu prosesnya bertahap nanti. Karbohidrat dipecah dulu menjadi disakarida, baru dipecah lagi menjadi monosakarida dalam saluran pencernaan kita, ya, dengan bantuan pencernaan mekanik dan enzimatis. Baik, kita masuk ke bahan makanan yang kedua, yaitu protein. Nah, kalau protein tersusun atas C, H, O, dan N, ya, ini unsur yang pasti ada pada setiap protein. Namun beberapa jenis protein juga mengandung unsur lain seperti ada sulfur, ada fosfor, ada besi, dan ada tembaga, ya, pada beberapa jenis protein tertentu. Fungsi protein adalah sebagai sumber energi, tadi 4,1 kalori per gramnya. Kemudian sebagai zat pembangun, ya, karena makhluk hidup ketika di luar air, ya, maka 60%-nya adalah protein. Maka kalau membangun makhluk hidup gitu, menumbuhkan makhluk hidup itu berarti harus ada proteinnya, ya, sebagai bahan baku struktur tubuh kita yang utama. Kemudian juga protein memperbaiki dan memelihara jaringan yang rusak, ya. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, kamu terluka, atau ada jaringan yang hilang, ya, itu nanti protein yang akan memperbaiki. Kemudian mensintesis zat-zat penting bagi tubuh, ya, seperti hormon, banyak yang terbuat dari protein. Kemudian ada misalkan antibodi, ya, dan lain-lain zat yang penting bagi tubuh. Enzim, ya, enzim terbuat dari protein. Itu zat-zat penting bagi tubuh yang terbuat dari protein. Kemudian sumber protein itu dibagi menjadi 2, ada protein hewani dan ada protein nabati, ya. Dua-duanya baik, ya. Jadi kalian ya silakan konsumsi keduanya secara berimbang, ya. Jangan hanya hewani terus, ya. Jangan hanya daging-dagingan terus, ya. Tapi perlu diselingi dengan protein nabati karena saling melengkapi. Nah, asal protein itu nanti di dalam saluran pencernaan akan dihidrolisis atau dipecah menjadi asam amino, ya. Terdapat 20 jenis asam amino penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi sudah diketahui ada 20 jenis asam amino yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Dan asam amino dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada asam amino esensial, yaitu asam amino yang penting bagi tubuh, namun dia tidak bisa disintesis, tidak bisa dibuat di dalam tubuh, sehingga harus dipasok dari luar,
ya. Kemudian ada asam amino non esensial. Non esensial ini bukan berarti tidak penting, tapi asam amino ini bisa dibuat oleh metabolisme tubuh, ya. Jadi tubuh bisa mensintesis asam amino golongan non esensial. Nah, ini struktur asam amino, ya. Asam amino itu ciri khasnya punya gugus amina NH2, ya. Kemudian ada ini rantai karbonnya dan ada karboksilnya, COOH-nya, ya, asamnya di sini kan, COOH itu asam, ya. Dan rantai karbon ini yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain ada pada kelompok R-nya. Ini rantai karbonnya, ya. Ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, ini macam-macam asam amino. Ada yang esensial, ada non esensial, ya, masing-masing 10. Kemudian ada yang esensial yang nomor 9-10 ini arginin dan histidin. Ini biasanya esensial pada bayi. Jadi susu pada susu formula balita itu harus ada 2 asam amino ini, ya. Jadi cek susu untuk adiknya misalkan suruh beli, dicek ada arginin dan histidinnya enggak, ini karena asam amino esensial pada bayi. Tapi kalau susu untuk dewasa ya tidak harus ada arginin dan histidin, ya. Ini kemudian kita masuk ke lipid atau lemak, ya. Ini tersusun atas unsur C, H, dan O, ya. Karbon, hidrogen, dan oksigen sama dengan karbohidrat, ya, Kemudian fungsinya sebagai sumber energi walaupun bukan sebagai sumber energi utama, ya. Kemudian juga pelarut vitamin A, D, E, dan K. Karena vitamin A, D, E, dan K ini tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak. Kemudian pelindung organ, ya, ya, banyak organ-organ vital tubuh kita itu dilindungi oleh lapisan lemak. Kemudian juga pembangun bagian sel. Kita tahu di struktur membran sel kita itu tersusun atas lipid bilayer, ya, tersusun atas lapisan lemak fosfolipid 2 lapis, ya. Itu jadi pembangun sel juga ini. Kemudian juga sebagai makanan cadangan. Jadi karbohidrat kalau berlebih dalam tubuh kita biasanya akan dimetabolisir menjadi lemak, ya, dan disimpan di jaringan lemak dan akan terus, ya, ditumpuk gitu kalau kemudian cadangan makanan dalam bentuk lemak ini tidak digunakan oleh tubuh. Misalkan kalian malas berolahraga, ya, mentang-mentang belajar di rumah, tidak beraktivitas, tidak gerak, mager dalam kamar, ya, sehingga seluruh kalori kita tidak dibakar tapi ditimbun dalam bentuk lemak. Nah, hati-hati, ya, badan bisa makin subur. Kemudian juga mencegah hilangnya panas, ya, dengan adanya bantalan atau lapisan lemak maka tubuh kita tidak gampang kehilangan panas, atau dengan kata lain tidak mudah kedinginan. Orang dengan bantalan lemak yang tebal akan lebih hangat dibandingkan orang yang tidak punya lapisan lemak. Nah, sumber lemak sama dengan protein, ya, ada sumber lemak hewani dan ada nabati, ya. Kalau yang hewani ya misalkan susu, ya, itu lemaknya juga cukup tinggi, ya. Daging itu juga ada lemaknya, jeroan itu ada lemaknya, ya. Nabati biasanya ini ada alpukat, ya, ini lemak. Kemudian ada juga kacang-kacangan, ya, itu lemak. Kemudian asam lemak, ya, lipid dalam saluran pencernaan akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Perlu kalian ketahui nanti jenis asam lemak, ya, ada 2 jenis sama dengan protein, ya, asam amino, ya. Asam lemak pun dibagi menjadi 2 jenis, ada asam lemak esensial dan ada asam lemak non esensial. Kamu hafal saja, ya, yang
esensial cuma ada 3, yaitu arachidonat, linoleat, dan linolenat. Sedangkan non esensial itu ada banyak ya. Kemudian jenis asam lemak berdasarkan ikatan rangkap. Ini ada asam lemak jenuh ya, asam lemak jenuh, asam lemak yang sudah tidak ada ikatan rangkapnya ya. Biasanya banyak ya dimiliki oleh lemak-lemak hewani. Kemudian ada asam lemak tak jenuh, biasanya dari golongan lemak nabati. Nah ini lemak ya, ini molekul lemak, ini ada gliserolnya ya, ini gliserol ya. Kemudian ini rantai asam lemaknya ya, ini R nya, ini rantai karbonnya yang panjang ya, masing-masing lemak berbeda. Nah, nanti ketika di saluran pencernaan lemak ini akan dihidrolisis, akan dipecah, akan disederhanakan menjadi gliserol atau gliserin. Ini diputus katanya, ini jadi gliserol ya. Ini kemudian ini adalah asam lemaknya ya, kurang lebih seperti ini. Nanti dalam proses pencernaan lemaknya nah ini ada asam lemak jenuh ya. Asam lemak jenuh ini sudah tidak ada ikatan rangkapnya di dalam rantai karbonnya ya. Kemudian tak jenuh ini ada 2, ada lemak tak jenuh tunggal, artinya hanya 1 ikatan rangkap, ada lemak tak jenuh ganda, 2 ikatan rangkap ya. Biasanya lemak sekali lagi, lemak tak jenuh itu biasanya dari lemak-lemak nabati ya. Walaupun juga lemak nabati bisa jadi berubah menjadi lemak jenuh ketika ketika dia dibiarkan di tempat terbuka sehingga teroksidasi. Nah, nanti ikatan rangkap ini akan putus, dia akan mengikat oksigen. Oke, kemudian kita masuk ke vitamin ya, kelompok ini bahan makanan yang tidak melalui proses pencernaan ya, vitamin, mineral, dan air. Ini sekelompok senyawa organik berbobot kecil ya, memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Jadi vitamin ini tidak bisa dihasilkan oleh tubuh, sehingga harus dipasok dari luar sebagian besar. Walaupun ada beberapa jenis protein yang dapat diproduksi oleh tubuh, misalkan ada vitamin K dan vitamin D, itu bisa diproduksi oleh tubuh, langsung diserap oleh tubuh tanpa proses pencernaan. Secara umum vitamin berperan sebagai kofaktor dalam reaksi enzimatis ya. Kofaktor ini adalah komponen dalam enzim. Jadi enzim kalau tidak ada kofaktornya, enzim itu tidak bisa bekerja. Sedangkan proses metabolisme tubuh itu adalah reaksi kimia yang mutlak membutuhkan enzim. Jadi kalau enzimnya tidak aktif, berarti metabolisme tidak aktif. Kalau metabolisme tidak aktif ya, sel akan mengalami gangguan fungsi ya. Atau secara kalau kemudian sel-sel semuanya gagal melakukan metabolisme, ya berarti jaringannya akan juga tidak berfungsi dengan baik. Vitamin dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang dengan baik ya. Jadi dia sekali lagi fungsi utamanya adalah memacu lancarnya gitu ya, agar metabolisme berlangsung dengan baik. Terdapat 13 jenis paling tidak ya vitamin ya, A, B, C, D, E, dan K. Nanti yang B ini kan terbagi ada B1, B2, B3, B6, B kompleks dan seterusnya. Vitamin yang dapat disintesis tubuh adalah vitamin D dan K ya. Vitamin D ya, vitamin D biasanya tubuh kita bisa memproduksi melalui metabolisme, bisa memproduksi provitamin D ya. Nanti provitamin D inilah yang akan diaktifkan ya, akan diaktifkan dengan bantuan sinar ultraviolet dari matahari, sehingga kita harus berjemur ya, merubah provitamin D menjadi vitamin D aktif yang bagus untuk pertumbuhan tulang.
dan juga vitamin K ya. Vitamin K ini diproduksi di usus besar ya dengan bantuan dari bakteri Escherichia coli ya. Dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Jadi vitamin dibutuhkan dalam jumlah sedikit, namun apabila diabaikan atau tidak dipenuhi akan menyebabkan terganggunya metabolisme karena perannya yang tidak tergantikan oleh senyawa lain atau gejalanya disebut avitaminosis ya. Jadi avitaminosis itu gejala akibat kekurangan vitamin tertentu ya. Vitamin sekali lagi dibutuhkan dalam jumlah sedikit tapi tetap harus ada. Ya, nah ini vitamin biasanya bersumber dari beberapa jenis sayuran dan buah-buahan dan juga sekarang sudah ada dalam bentuk suplemen tertentu ya. Ini ada vitamin 13 vitamin ya. Vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B9 ya, itu B9 asam folat bisa untuk pada ibu hamil ya, karena ini perkembangan otak janin. Kemudian ada B12 ya, kemudian ada vitamin H atau biotin, kemudian juga ada vitamin C ya. Vitamin C ini biasanya menjaga imun tubuh kita ya, supaya tetap kuat ya. Dan di masa pandemi ini kalian harus meningkatkan konsumsi vitamin C ya, walaupun juga jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti juga karena ini cukup asam sehingga bisa memicu gangguan lambung. Biasanya bagi yang punya gangguan lambung, hati-hati untuk mengkonsumsi vitamin C. Tapi ya tentu ya harus tetap ya, walaupun punya gangguan lambung, misalkan ya, tetap harus mengkonsumsi vitamin C tapi yang sifatnya slow release, tidak langsung larut. Ini tolong disimak ya, atau silakan dibaca di buku pegangan biologi, ada ya untuk jenis-jenis vitamin, fungsinya dan sumbernya ya. Nah ini biasanya ada kekurangan, ada anemia ya. Anemia ini biasanya kekurangan vitamin B. Kemudian ada ini beri-beri ya, biasa kekurangan vitamin B1 ini ya. Beri-beri biasanya ketika ada pembengkakan ya, pembengkakan biasa pada kaki, tapi ketika ditekan tidak balik ya, tetap ada cekungan, bekas tekannya masih ada. Nah ini beri-beri gejalanya. Kemudian ada skorbut, kekurangan vitamin C ya, pendarahan pada gusi. Kemudian ada pellagra ya, bisa kekurangan vitamin B3 ya. Pellagra ini dengan gejala biasa mengalami diare ya, 3D ya, diare. Kemudian dermatitis ya, kulitnya coba dilihat, kulitnya mengalami peradangan. Kemudian juga demensia ya. Nah ini kekurangan vitamin A ya, bisa menyebabkan rabun senja. Ini beberapa gejala avitaminosis, tapi biasa yang sering kita jumpai yang anemia, yang kekurangan vitamin B ya. Nah ya biasanya karena vitamin B itu kan bersumber dari sayur-sayuran, dan kebanyakan ya anak-anak sekarang zaman now itu males untuk mengkonsumsi sayuran, lebih cenderung menyukai junk food ya, makanan-makanan cepat saji yang miskin akan vitamin, sehingga banyak mengalami gejala anemia. Kemudian bahan makanan berikutnya itu mineral berfungsi untuk menjaga agar alat-alat tubuh dapat bekerja dengan baik ya. Terkandung dalam sayuran dan buah-buahan dan juga susu ya, mengandung mineral yang cukup tinggi, tidak melalui proses pencernaan ya. Ini sekali lagi tidak melalui proses pencernaan karena langsung dapat diserap oleh tubuh. Jenis mineral ya ada banyak ya, antara lain ada zat besi ya. Ini zat besi, ada seng, Zn ya, biasa dikonsumsi habis
menderita diare biasanya mengkonsumsi ZN, kemudian kalsium, kalium, magnesium, natrium ya, mangan, iodium, kemudian tembaga, sulfur dan lain-lain. Misalkan ada yang fluoride ya, masih ada yang lain. Nah ini antara lain kegunaan ada kalsium, misalkan bahan pembentuk tulang, gigi ya, kerja otot juga penghantaran rangsang ya, yaitu dipacu oleh kalsium. Kemudian fosfor ya, membantu dalam kontraksi otot ya. Kemudian ada potasium atau kalium nih ya, silahkan dipelajari di buku paket kalian. Kegunaannya, tolong kegunaannya diperhatikan, dan juga sumbernya ya, sumber masing-masing mineral ini ya. Kemudian air ya, yang terakhir adalah air. Bahan makanan berikutnya yang terakhir adalah air. Ini merupakan komponen terbesar penyusun tubuh, antara 60% sampai 70%. Itu tubuh kita tersusun atas air, berfungsi sebagai pelarut ya. Fungsi air ini berfungsi sebagai pelarut berbagai macam senyawa kimia dalam tubuh, tempat terjadinya berbagai macam metabolisme tubuh ya. Metabolisme itu berlangsung di dalam sel, di cairan sel ya. Kemudian membantu produksi berbagai macam cairan tubuh ya, misalkan ada ludah ya, ada beberapa misalkan asam lambung ya, itu tentu bahannya adalah air. Kemudian mengatur panas tubuh supaya kita tetap suhunya stabil ya. Orang yang kekurangan air cenderung tubuhnya akan suhunya meningkat ya. Misalkan orang diare ya, itu akan kehilangan banyak cairan, dia suhunya akan panas suhu tubuhnya. Oke, demikian ya penjelasan saya tentang berbagai macam jenis bahan makanan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mudah-mudahan juga tidak hanya dipahami, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pola konsumsi kita ya, bahwa tubuh kita sekali lagi tidak hanya membutuhkan satu bahan makanan. Tadi ada 6 jenis bahan makanan yang harus kita pasok ya dalam tubuh kita ya. Kita introspeksi apakah makanan yang kita konsumsi betul-betul sudah memenuhi 6 jenis bahan makanan tadi ya. Jangan-jangan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang hanya kaya akan satu zat saja, misalkan karbohidrat ya, sehingga anak zaman sekarang pun ya banyak yang pada usia muda sudah menderita diabetes ya, karena pola konsumsinya karbonya yang tidak terkontrol. Nah, demikian ya, ini mudah-mudahan sekali lagi dipahami dan diterapkan dalam pola konsumsi kita sehari-hari ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.